Seventeen gimana, Van? Sekarang kita balik lagi. Seventeennya masih ada nggak sih, Van? Mungkin gua bukan orang pertama yang ngomong gini. Lu bisa ketemu seorang wanita yang mirip. Oh, berasa Jordan. Gila ini. Iya, zaman dulu banget. Lo kalau ada cerita gini, nggak bener nggak? Iya. Tuh, gua nggak enak tadi. Karena itu udah ada di list pertanyaan gua. Itu pertanyaan yang orang semua pengen tahu sebenarnya. Pernah nggak seorang Ogi selama di dalam sel? Oke. Hari ini pemanasan dulu, karena hari ini gue bakal lawan, ini teman lama gue. Tapi sebelum basket, sambil nunggu, kayaknya alangkah baiknya ini yang biasa gue lakukan, pemanasan ya, walaupun fun game. Dan juga adalah ini adalah cara untuk mencegah supaya tidak cedera, supaya otot-ototnya nggak kaku, supaya ototnya rileks. Yang gue lakukan adalah ini dia, pasti lu juga sering lihat kalau gue di Instagram, YB Aerosol. Jadi ini tinggal disemprot, tidak perlu diusap ya. Ini macam-macam nih. Ada beberapa ukuran. Jadi kalau misalnya mau cek bisa langsung di e-commerce terdekat. Caranya adalah nah ini. Tinggal disemprot. Kalau gue sih biasanya yang paling takut adalah otot hamstring ataupun juga ini otot calf betis. Jadi ini. Tuh. Oke, didiemin aja sambil melanjutkan ke pemanasan. Thank you, YB Aerosol. Oke, selamat datang di One on One. Kali ini gue ketemu nah ini nih. Ini teman lama banget, tapi gak usah diceritain dulunya gimana. Makanya ini seru-seruan. Van, siap. Gila, gue kangen banget sama lo. Welcome to Enzo's Basketball Court. Kenapa gue ngundang lu, Van? Sebenarnya gini. Pertama adalah gue liat di postingan lu. Iya. Ya ini nanti gue tayangin juga. Tiba-tiba lu zaman dulu. Iya. Pakai baju pakai baju basket ya, pakai baju ini nih. Dan champion. Tapi waktu itu yang punya lu yang 23 kan? Iya, yang 23. Iya, yang 23. Yang 23. Iya, masih ada nggak tuh jersey itu? Nggak ada kayaknya, nggak ada kayaknya. Iya, padahal kan yang kayak zaman yang gini champion kalau lu mau jual nih sekarang lumayan. Iya gitu? Lumayan. Serius? Oke, gue cari. Kalau ngomongin basket berarti lu dulu basket, Van, sebenarnya. Basket dulu gue, cuman SMP ya, dari SMP. Begitu SMA pindah ke Pontianak. Nah, di sana basket nggak terlalu, bola di sana. iya. Jadi gue jadi anak bola di sana. Gitu. Cuman SD SMP gue anak basket. Dulu tim favorit gue tuh Indiana Pacers dulu. Gila, Indiana Pacers zamannya Reggie Miller. Iya, Reggie Miller benar. Nah, kalau pemain favorit lu siapa sebenarnya? Ya maksud gue ya tetap anak kecil zaman dulu ya. Apa ya? Everyone wanna be like Mike lah. Iya. Tetap Jordan lah, tetap Mike Jordan, lah, ya. tetap Mike lah. Tetap Michael Jordan. Iya. Ya. Terus ini sekarang kan, nah ini bulan Ramadan nih. Lu mengisinya dengan apa aja nih? Gue juga sebenarnya awalnya masih ngerasain, maksudnya masih merasakan hype Ramadan tahun lalu yang benar-benar kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Iya. Begitu corona kayak maksudnya bulan puasanya jadi nggak begitu terasa gitu. Nggak kerasa, iya. Nggak kerasa. Apalagi kalau tahun lalu kan nggak boleh taraweh. Kalau iya benar nggak boleh. Sekarang udah boleh gitu. Banyak diisi sama acara-acara manggung tapi religi. Yes. Religi Iya. gitu. Tapi ini kalau ngomongin religi nanti gue pengen bahas setelah main. Adalah gini, karena banyak proses yang dialami sama Ivan, gimana Tuhan begitu baik sama kehidupan lo. Iya. Betul dong. Iya, betul. Kita kalau ngomong, kalau mungkin orang sebutnya di Muslim, ini gue belajar, walaupun gue non Muslim, tapi gue belajar bagaimana orang hijrah, bagaimana orang kembali kepada Dia, ya kan? Itu cuman karena lu merasakan secara pribadi kebaikan Tuhan sama. Iya, bener. Ya? Bener banget. Oke, sip. Kalau gitu kita main dulu. Main di mana kita main dulu ya. Main sampai 7. Oke, asal. YB Aerosol. Nanti gua kasih ini tuh supaya lu nggak otot lu nggak tegang. Oh gitu? Nih, gue semprot ya, maaf ya. Oke. Tuh, ini biar sengaja aja, jadi lu nggak ada alasan nanti kalau kalah. Oh iya, oke. Ya. Round 1.
Kita kapan lagi lu nonton event basket? Tuh, Pan, gua hati-hati, Pan, gua mah tuh, Pan. Gak pusing. Aduh. Gimana lu? Wih, asik. Mungkin maksud Ifatnya yang gini. Gini. Nah, ya gitu. Tuh. Nah, ya gitu. Gua ngajarin biar Ivan nanti latihan lagi, Bang. Bahaya Ogi Fatinus ya. Bahaya ya. Tahu nggak latihan basketnya di mana? Di mana? Salemba. Bagus. Sekarang lo tau kan? Betapa kerennya gue. Tiga, satu. Oh, berasa Jordan. Gila ini. Iya, zaman dulu. Emang berarti lu masukinnya harus sambil nyanyi. Karena lu vokalis. Makanya kalau penyanyi biar masuk harus sambil nyanyi. Kalau gua kan MC harus sambil ngomong. Jadi gua gini nih. Oke. Ya. Kepada para undangan yang terhormat. Saya memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai. Jadi kalau MC kalau mau masuk sambil dribble sambil ngomong berasa MC wedding. Saya memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai. Ngomong apa sih? Aku suka lagu ini. Suka. Jaga selalu hati. Jaga selalu hati. Kurang ajar. Gila. Enggak lu Peter. Lu suruh jaga hati tapi gua enggak jaga lu jadinya. Oh iya. Kurang aja. Ini halftime show shoot or truth ya. Siap. Harus masuk rumah. Saya punya pertanyaan yang gawat sekali sama Ogi. Masuk. Ini pertanyaan yang mungkin mewakili. Gua teman lu, gua tahu banget ini. Ayo, oke. Jadi ini pertanyaan yang mungkin mewakili banyak orang. Oke. Ya. Menurut gua mungkin ya. Tapi buat gua ini lu harus jawab dengan jujur. Oke. Gini. Gua jujur happy banget lu bisa melewati masa-masa sulit. Bertemulah lu dengan seorang wanita bernama Citra Monica. Ya. Dan sekarang lu akhirnya menjalani hubungan semakin serius dan akan menikah. Iya. Oke. Mungkin gua bukan orang pertama yang ngomong gini. Lu bisa ketemu seorang wanita yang mirip. Oke, nggak kaget kan? Nggak. Mirip sama mantan istri lu. Iya. Secara posturnya, Iya. Secara looknya. dari looknya. Apa Van? Jadi Banyak kan orang Banyak. mungkin tapi ada yang orang mungkin nggak berani nanya Iya. secara langsung. Cuman gua nggak apa-apa yang nanya. nggak gitu ya. apa-apa. Dan gue juga bingung gitu gimana cara gue menjelaskannya gitu. Iya. Mudah-mudahan lewat lo Iya. bisa kejelasin. Jadi gini. Citra itu teman SMA gue gitu. Jadi Iya, very iya. long time ago, Iya. long time ago. Abis itu kita ketemu lagi, ya, kita tergabung dalam satu mailing list, satu alumni, Iya. alumni gitu, anak-anak Iya. SMA yang ada di Pontianak. Terus udah gitu, ketemu lagi di Bangkok waktu itu nonton Coldplay sama Dilan. Jadi Dilan udah pernah ketemu sama Citra. Oke, iya. Oke. Gua pernah melihat Dilan dan Citra dalam satu frame, dalam satu mata. Iya. Diferensiasinya kuat banget. Maksudnya, ya beda, orang yang beda. Orang Sama-sama kecil, iya. Iya. Beda, ya beda. Iya. Gitu, nggak selesai. Tiba-tiba kejadian musibah, terus akhirnya I lost Dilan, terus Citra masuk, terus Iya. kita cocok banget, bla 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 bla.
jalan, tiba-tiba temen gue ngomong, manajemen gue ngomong gini. Datang, jadi gue ke kantor manajemen, terus tiba-tiba dia lari ke gue, Gi. Ini beneran nih, dia lari ke gue, mukanya pucat. Dia bilang gitu. Jadi kantor itu memang agak serem. Iya. Gue ngeliat Bedil tuh Dilan. Iya. Gue ngeliat Dilan. Hah? Serius? Namanya Bro. Serius Bro? John, gue panggil John. Iya. Serius John? Iya John, gue ngeliat Dilan John. Wanginya juga sama. Terus, di mana di dapur? Gue panggil Citra dong, gue iseng aja. Ini jangan Citra nih. Ci, kenalin. Ini kan, maksudnya, hah? Gitu, maksudnya, Iya. aku pikir gitu. Jadi karena Citra lewatnya selintas doang, Iya. selintas doang terhadap rambut dan badannya, dan waktu itu mungkin parfumnya sama, tiba-tiba gaya berpakaiannya juga sama. Iya, betul. Jadi kaget lah si Bro ini. Nah, dari situ sebenarnya gue tau, oke. Kamu mirip ya? Awalnya justru lu tidak terlalu Tidak. karena udah pernah ngeliat dalam satu frame itu ya. frame. Tapi akhirnya lu ngeliatkan banyak orang, bahkan mungkin netizen juga banyak yang bilang kayak gitu kan. Oke. Jadi baru gara-gara netizen makin gue sadar, oke, oh ini mirip. Iya. Ya lagi. Oke, oh gitu. Jadi gini, maksudnya kan kita tahu nih, Iya. semasa muda kita, masa muda kita kan lumayan Brutal. lumayan gelap ya. Lumayan gelap benar. Nah, terus sampai akhirnya lo menikah, gue senang banget, gue senang banget. Walaupun akhirnya waktu itu lo tertimpa musibah. Iya. Pertanyaan gue, kita sebagai lelaki itu punya kebutuhan biologis. Iya benar teman-teman, apalagi kalau sudah menikah. Pernah nggak seorang Ogi melayani dirinya sendiri selama di dalam sel? Oke. Gua akan jawab jujur. Gini, gua jawabannya adalah iya. Makanya kenapa kalau istri gua datang besuk, yang paling sering gua minta bukan makanan, Apa? sabun. Tapi gue juga harus jujur satu lagi, karena ini di dalam sel banyak orang berpikir, wah lu kalau di dalam tahanan laki semua ntar gimana? Iya. Gue mau jujur, pantat gue masih aman. Oh iya. Masih aman. Jaga selalu hati. Gue jaga. Ada show dari Yogi. Ada show dari Yogi. Lu kan mau nikah, Oh iya. masih kan butuh yang namanya bunga. Lihat di bawah nih, lihat. Dan ini, nampak. Dan ini. Nampak. Jaga selalu. Kurang ajar. Berapa? 65 ya? Oh, ini nggak betul, Mai. Dijaga betul, saudara-saudara. Gua suka nih. Ternyata shoot lo bahaya. Gila. Itu jauh loh, men. Gila itu jauh loh. Gini, mungkin shoot gua jauh. Tapi dengar-dengar hari pernikahan lu udah deket. Oh iya. Masuk ya. Sekali lagi thank you banget udah main kesini, udah mampir. Gue yang makasih. Sama-sama. Gila. Justru ini ajang reuni. Kita tuh selalu kontak-kontak by DM, WhatsApp, teleponan. Mungkin kita yang ini satu cerita sih, di mana mungkin Ivan kali ceritanya, di mana gue waktu ada di dalam tahanan. Iya. Setelah gue lihat DM gue, lu adalah salah satu yang ternyata DM gue. Iya. Dan lu ngasih tau, Gi, maksudnya lu sabar, lu tenang gitu. Dan itu gue kaget, karena gue taunya kan setelah gue keluar baru gue pegang handphone lagi gitu. Tapi gue sebagai orang yang di dalam tahanan, waktu itu gue udah pindah di Salemba di 2018 akhir, gue mendengar kabar yang mengagetkan, Van. Iya. Buat gue itu satu tragedi lah ya sebutannya, dimana singkat cerita, kalian teman-teman juga tahu,
hanya tinggal Ivan yang tersisa Bener. di Seventeen gitu, dan itu sedih banget sih buat gue gitu. Tapi Van, lu bisa mengambil satu, karena setelah lu melewati ini pasti lu baru bisa melihat, oh Tuhan tuh begitu baik sama lu. Banyak hal yang bisa lu ambil dari kejadian itu, Van. Pertama gue pengen bahas soal yang gue nge-DM lu itu tuh. Iya. Karena menurut gue lo salah satu temen gue, salah satu manusia yang sangat tidak pernah menyakiti hati orang. That's why pada saat lo tersakiti, gue ngerasa kayak, bukan cuma gue ngerasa kayak semua temen lo itu harus ada buat lo gitu. Walaupun dalam kapasitas yang memberi perhatian saja gitu. Iya. Maafkan waktu itu gue gak berkunjung karena waktu itu kan banyak yang nakut-nakutin gitu. Iya, betul. Hoax di luar tuh banyak banget. Iya, betul. Begitu keluar, dia langsung ngabarin gue dan mengucapkan bela sungkawa. Iya. Gue ngerasa kayak gue sama Ogi pernah dikasih sebuah peristiwa gitu, yang sangat tidak kecil. Betul. Dan mau nggak mau itu mengubah hidup kita sekarang gitu. Iya. Mengubah pola pandang kita sekarang gitu. Kalau mau mengeluh, semua hal pasti bisa diajak jadi mengeluh gitu. Iya. Berujung jadi mengeluh. Lo punya duit aja bisa jadi mengeluh. Betul. Lo dapat duit, kenapa 500, kenapa nggak 1000 Iya. gitu. Lo dapat rezeki, lo punya Selalu mobil, ada kurangnya. Iya. Selalu ada kurangnya gitu. Tapi ternyata gue dan mudah-mudahan Ogi juga belajar kalau bukan soal mengeluh, tapi peristiwa musibah sejelek apapun, seberat apapun, yakin kalau akan selalu ada pelajaran di belakangnya gitu. Dan kita belajar dari hal itu. Iya. Van, lu sendiri Van, buat gua sih lu kehilangan anggota keluarga Seventeen, Iya, benar. dan lu kehilangan sang istri Iya. yang lu juga gua tahu baru married gitu, lagi cinta-cintanya. cinta-cintanya. Banyak orang yang ngalamin juga yang berat seperti itu walaupun dalam situasi yang berbeda-beda. Apa yang membuat lu jadi kuat, Van? Pertama gue ngerasa kalau apapun yang gue lakukan, lakukan itu kayak tidak akan bisa menyingkirkan musibah itu, tidak akan bisa gitu. Nggak akan bisa mengembalikan waktu, nggak akan bisa. Betul. Nggak akan bisa memutar waktu yang nggak ada jadi ada, itu nggak akan bisa. Apapun gitu. Jadi yang yang waktu itu yang gue ngerasa yang paling gue bisa adalah ikhlas. Jadi mau ngomong hati harus menerima, Yes. harus menerima banget, harus legowo. Ternyata kan maksudnya di agama apapun ya Gi ya, itu mengajarkan kalau ternyata dunia itu kecil gitu. Justru yang lebih besar itu pada saat kita nantinya. Gitu. Jadi kayak ngapain gue mengkhawatirkan hal yang kecil kalau dengan menerima, dengan mendoakan, gue akan bisa achieve hal yang gede nanti setelah dunia gitu, dan akan bisa ketemu lagi gitu. Jadi ngapain gitu. Seventeen gimana, Van? Sekarang kita balik lagi. Seventeennya masih ada nggak sih, Van? Kalau Seventeen as a band udah nggak ada. Oke. Tadinya kan gua denger nih. Tadinya lu pengen sendiri gitu, Van? Bener ya? Nggak bener. apa gua nanya gitu ya. Bener. Iya. Tadinya gue tuh pengen sendiri meneruskan band Seventeen. Jadi Seventeen personelnya cuma sendiri, cuma gue doang. Itu kayak Dashboard konvensional gitu-gitu. Itu tuh band yang personelnya cuma sendiri. Iya. Cuma ternyata memang ada orang yang nggak setuju gitu, ada pihak yang nggak setuju buat nama Seventeen ini diteruskan sebagai band. Kebetulan dia juga salah satu pendiri dari Seventeen gitu. Yeah. So ya gue ngerasa waktu itu ya gue berniat untuk hal yang baik, jadi gue nggak pengen memulai sesuatu itu dengan hal yang ribut gitu. Betul. So ya udahlah, nggak apa-apa. Van, satu momen yang tidak pernah lu lupakan barengan sama Seventeen walaupun begitu banyak. Kalau sekarang sih entah kenapa gue selalu ke-remind yang main basket itu sih. Serius? Itu Itu berarti di sekitar lu bilang 3 tahun 4 tahun yang lalu. Iya. Kita manggung di acara pensi waktu itu. Malamnya soundcheck. Iya. Anak-anak kan di panggungnya itu kan pasti di dalam lingkup sekolah kan. Iya, dan Di ada samping ring basket. dan ada ring basket di samping lapangan basket. Jadi begitu soundcheck selesai, terus kita ngeliat anak-anak main basket, terus kayak kita main. Akhirnya kita main tuh benar-benar anak Seventeen dan kru gitu. Iya. Dan Pulang-pulang keringetan ya Kalau semua. sebelum lagi kita cuman kayak maksud gue kayak gimana ya? Itu malam sepi gitu ya. Kan sepi jam 12 jam 1 malam. Sepi, terus kayak cuman ada kita doang di lapangan, itu keluarganya dapat banget kan. Keluarganya dapat. Tapi ingatnya pas lagi basket juga ya. Oke. Mengenai yang tadi udah dibilang nih. Kayaknya hari sudah dekat nih. Iya. Jadi kapan sih, Van?
sama Citra ini? Karena gue oke. sering ngeliat di Instagram lo gitu kan. Iya. Akhir Mei. Akhir. Iya. Deket tahu ya, udah Iya, lewatin akhir Mei. dulu lebaran beres. Habis lebaran beres baru Iya, iya. bisa melangsungkan pernikahan. Oh, oke. Akhir Mei. Persiapan gimana udah? Oke Persiapan semuanya? aman. Mungkin sekitar 80%. Enak Van, sekarang nikah. Mm-mm. Tinggal pakai Zoom. Iya, udah gitu. Murah. Iya. jadi kalau misalnya gini, kok aku nggak diundang? Virtual. Iya. Karena emang aturannya nggak boleh banyak. Iya. Gitu. Sip, itu aja gue doakan semoga lancar semuanya Van. Makasih, Gigi. Ya. Gue ini ada pertanyaan cepat. Oke, Siap. Solo atau ngeband? ngeband. Sepedaan atau Muay Thai? Muay Thai. Humoris atau romantis? Humoris. Ah, romantis lu kayaknya. Humoris Van, diundang ke acara TV atau diundang ke acara YouTube? YouTube. Kenapa? YouTube. Lebih fleksibel aja kali ya. Iya, waktunya ya kan santai nggak kali. dikejar-kejar ya, lebih santai gitu ya. Susah nih. Tapi kalau mau acara TV kalau mengundang masih bisa. Bisa dong. Iya dong. Nggak apa-apa kok. Gila loh ini baru 80%, ini baru catering doang yang kebayar. Itu dia makanya semuanya itu tergantung waktu. Ganti waktu. Oke. Pan, gua ada hadiah buat lu. Oke, Ya. apa tuh? Ini ada kaos kaki one on one buat lo. Jadi kalau lo mau main basket atau apapun, ini ada tas juga one on one. Wow. Gua itu berkolaborasi sama Defense ID. Gua bikin namanya Hugi. Hoodie Augie. Wih, serius? Masa lu yang pakai, malu kali muka gua. Enggak lah, nggak apa-apa lah, gue pakai lah. Oke, itu. Soalnya keren. Ini ada paket dari JB Aerosol. Jadi buat lo olahraga lu suka futsal, sepedaan. basket, sepedahan segala macam. Tuh, ini spesial buat lu juga. Gitu. Nah, ada lagi masker pasti. Oke. Saat ini kan sekarang perlu masker one on Oh iya one. benar. Oh. Setiap yang datang ke sini, gua harus ngasih Wih. jersey ya. Iya, nomor iya, iya. 17 Ivan. Wah ini nih. Ya, tapi gini, gue juga gini, namanya lu udah mau menikah. Iya. Nanti jangan sampai cuman gara-gara jersinya satu jadi keributan. Oh gitu. Gue punya jersey juga buat calon istri lu. Serius. Iya dong, sama maskernya juga. Serius. Ini maskernya. Wih, Ya. keren banget. Tuh. Wah. Nomor 14 bener ya, Oh, iya, nomor 14 Citra. Wah. Wah keren. Iya kan? Jadi kalau belum priwet bisa dipakai. Oh nih iya buat benar priwet. benar. Iya, iya, iya. Benar. Boleh, Priwetnya boleh. lapangan basket. Sama keren. karena gue store ambassador dari Hoops Indonesia, sepatu-sepatu basket, ada nanti hadiah spesial juga dari Hoops Indonesia. Gitu. Oke? Siap. Sip, udah itu aja. Lu pegang dulu. Enggak Gitu. itu aja sih, ini banyak banget. Nggak apa-apa. Pokoknya kalau gua cuman pengen, gue seneng banget karena temenan udah lama banget dari tahun 2006-2007 kita ya. Iya. Ya dari zaman dulu nih gue masih ngekos gitu ya kan. Iyalah gue ngekos karena kita anak Genteng Ijo banget. Oh ya, iya. nongkrong Genteng Ijo kan kita. Ya kan nongkrongnya di situ sampai sama ketemu teman-teman segala, sampai kita juga udah kehilangan teman kita Opi. Iya. Iya kan? Jerry. Yes. Iya banyak banget lah. Cuman sekarang ketemu lagi, gue seneng banget pokoknya pernikahan lancar, karir juga lancar. Amin. Lu juga jadi orang yang selalu apa ya, jadi inspirasi buat banyak orang lah. Kalau Amin. gue selalu seneng lah, lu nggak berubah sih kalau buat gue ya. Jadi kalau ada orang lain mau ngomong apa, terserah. Kalau gue sih ngerasanya lu adalah orang yang baik, orang yang Amin. apa-apa. Oke, sukses ya. Amin. Thank you Sukses. semuanya. Thank you. Dadah. Dadah. Sip. Oke. Posesif atau diposesifin? Posesif. Susah nih.